Gangsing adalah salah satu warisan permainan tradisional Indonesia yang kaya nilai filosofis dan sejarah. Dulu, hampir setiap anak laki-laki di desa hingga kota pernah merasakan sensasi melempar gangsing, mendengarkan dengungannya, dan adu putarannya di tanah lapang. Namun, gempuran teknologi dan permainan digital telah menempatkan gangsing di ambang kepunahan. Agar gangsing bisa kembali terkenal, langkah awal adalah mengakui statusnya sebagai kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Revitalisasi ini memerlukan strategi yang adaptif, memadukan pesona tradisionalnya dengan kebutuhan hiburan generasi masa kini. Menjadikannya lebih dari sekadar mainan, tetapi juga ikon budaya. Kunci untuk menarik minat generasi muda adalah inovasi dalam desain. Gangsing modern tidak harus sepenuhnya meninggalkan bentuk klasiknya, tetapi bisa diperkenalkan dengan sentuhan baru. Penggunaan material yang lebih beragam, seperti polimer berwarna cerah, logam dengan sentuhan futuristik, atau bahkan material daur ulang yang ramah lingkungan, akan memberikan daya tarik visual yang segar. Selain itu, desain fungsional yang memungkinkan modifikasi mudah, seperti menambahkan pemberat atau aksesoris putar, akan membangkitkan kreativitas pemain untuk menciptakan gangsing jagoan mereka sendiri. Mirip dengan konsep permainan koleksi modern, gangsing dapat mendobrak batas popularitasnya dengan memasuki ruang digital. Ini bukan berarti mengubahnya menjadi permainan virtual, melainkan mengintegrasikan pengalaman fisik dengan platform daring. Misalnya, setiap gangsing edisi terbatas dapat dilengkapi kode unik yang bisa didaftarkan di aplikasi. Membuka fitur tambahan seperti papan peringkat global, profil pemain, atau konten edukatif tentang sejarah gangsing dari berbagai daerah. Turnamen yang disiarkan langsung melalui media sosial atau platform streaming akan memperluas jangkauan penonton, menarik perhatian gamers dan penggemar esports. Penyelenggaraan kompetisi dan festival gangsing secara rutin adalah hal krusial. Acara ini tidak hanya menjadi ajang adu keterampilan, tetapi juga sebagai ruang sosialisasi dan pertukaran budaya antar daerah. Lomba dapat dibagi menjadi berbagai kategori, misalnya kategori tradisional dengan aturan dan material asli, dan kategori modifikasi dengan gangsing inovatif. Menjadikan kompetisi ini sebagai agenda tahunan di tingkat nasional, bahkan internasional, akan meningkatkan gengsi permainan ini, memposisikannya sebagai olahraga tradisional yang patut diperhitungkan. Di sekolah, gangsing tidak hanya diajarkan sebagai permainan, tetapi juga sebagai sarana belajar sains, fisika putaran, keseimbangan, sejarah, dan seni budaya. Pendekatan ini akan memberikan nilai edukatif yang kuat, meyakinkan orang tua bahwa bermain gangsing dapat mendukung perkembangan kognitif dan motorik anak. Workshop membuat gangsing dari bahan alami atau daur ulang juga dapat menjadi kegiatan yang menarik dan mendidik. Di era media sosial, dukungan dari influencer, konten kreator, dan publik figur sangat penting. Melibatkan mereka dalam mempromosikan gangsing, baik melalui tantangan viral, unboxing edisi khusus, atau liputan turnamen, akan secara instan meningkatkan visibilitas di kalangan audiens muda. Publik figur yang memiliki citra peduli budaya atau memiliki latar belakang di bidang olahraga dapat menjadi duta gangsing, memberikan kesan bahwa permainan ini keren dan relevan. Konten yang dibuat harus kreatif dan menunjukkan kesenangan bermain gangsing secara otentik. Gangsing perlu membangun branding yang kuat dan modern. Selain mainan gangsing itu sendiri, produksi merchandise seperti kaos, topi, tas, atau bahkan komik dan animasi bertema gangsing akan menciptakan ekosistem fandom. Kolaborasi dengan merek fashion atau lifestyle dapat menempatkan gangsing sebagai bagian dari tren gaya hidup. Tidak hanya sekadar mainan tradisional yang kuno, namun identitas yang dibanggakan. Peran komunitas dan komunitas lokal komunitas adalah tulang punggung keberlanjutan sebuah permainan. Pemberdayaan komunitas lokal pemain gangsing dengan memberikan dukungan logistik dan promosi akan memastikan permainan ini terus dimainkan di tingkat akar rumput. Mereka bisa menjadi mentor bagi pemain baru, penggerak acara lokal, dan penjaga tradisi bermain gangsing di masing-masing daerah. Membangun jaringan komunitas nasional yang terorganisir juga akan memudahkan koordinasi untuk turnamen besar dan pertukaran pengetahuan antar budaya. Setiap jenis gangsing di Indonesia memiliki bentuk dan cerita yang berbeda-beda, mengandung kearifan lokal yang mendalam.
menghidupkan kembali cerita-cerita ini, misalnya filosofi keseimbangan, ketahanan, atau semangat persatuan yang terkandung dalam putaran gangsing akan menambah dimensi emosional. Materi promosi harus menonjolkan aspek naratif ini, membuat gangsing menjadi artefak budaya yang menyimpan kisah, bukan sekadar benda mati. Hal ini penting untuk menciptakan ikatan yang lebih mendalam antara pemain dengan warisan budaya mereka.